Usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kapolda NTT Irjen Danil Tai Silitonga sempat berjumpa dengan Rudy Soik. Kapolda NTT mengaku sempat berpesan agar Rudy Soik menjadi polisi yang baik. Pak dan anak, supaya kami yang masyarakat. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda dari ini. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap. Kasus ini bermula saat Rudy Soik dan tim melakukan operasi penertiban penyalahgunaan BBM di Kota Kupang. Rudy Soik kemudian memasang garis polisi di lokasi yang diduga merupakan tempat penimbunan dan sesuai surat perintah penyelidikan. Dalam penyelidikan, pria yang diduga terlibat dalam dugaan penimbunan BBM mengaku memberikan uang pada anggota polisi. Rudy Soik menyebut sempat intimidasi dan tidak diberikan kesempatan memberikan klarifikasi tentang kronologi pengungkapan penimbunan BBM bersubsidi. Ini rangkaian penyelidikan, sudah kategori rangkaian penyelidikan. Ini surat tugas. Sebelum saya memasang polisi lain itu kan saya berdiskusi dengan Ahmad dan Al-Ghazali, ya kan? Saya kan tanya Al-Ghazali, selama ini kerja apa? Al-Ghazali punya jawaban, Pak, saya sudah kasih salah satu kanit reskrim Hipiter uang sejumlah 15 juta. Polda Nusa Tenggara Timur membantah alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudy Soik yang disebut karena pemasangan garis polisi di rumah dua pria yang diduga terlibat kasus penimbunan BBM. Kabid Propam Polda NTT mengatakan, keputusan itu diambil karena sejumlah alasan. Antara lain, Ibda Rudy Soik telah mendapatkan 7 kali sanksi putusan disiplin dan kode etik. Ibda Rudy Soik aja yang mengatakan gara-gara Polisret saya dipecat. Tidak. Itu karena adanya alasan pemberatan yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta terhadap track record yang bersangkutan. Ya, dia sudah 7 kali menerima sanksi pidana. Saya ulangi, menerima sanksi putusan disiplin dan kode etik. 3 disiplin, 3 kode etik sebelumnya. Rudy Soik bersama pengacaranya pun telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di Jakarta. Permohonan perlindungan diajukan Rudy lantaran ia dan keluarganya mendapat dugaan teror hingga intimidasi. Tim Liputan, Kompas TV.